Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu saya dengan sharing lanjutan, yaitu Roh Kudus bagian yang ketiga. Dalam bagian ini saya akan berbicara tentang Paraklet atau Sang Penghibur. Yang kedua adalah Kristus Roh Kudus. Pertama, Paraklet atau Sang Penghibur. Dalam Lukas 24 ayat 52 dan 53, Yesus memimpin murid-muridnya ke Bukit Zaitun, dan dari sana dia diangkat kembali ke surga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sukacita di saat kehilangan Allah mereka adalah sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Tidak pernah ada cerita tentang kehilangan seseorang yang kita kasih justru dapat menciptakan sukacita. Para murid tahu bahwa ini adalah harga kecil yang harus mereka bayar untuk menerima suatu keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Sebelumnya, Tuhan Yesus telah memberitahu mereka kalau suasananya akan seperti tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan bersukacita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat dia melahirkan, tetapi sesudah dia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Dalam Yohanes 16 ayat 19 sampai 22. Nah, jika kita tahu apa yang diketahui murid-murid, kita akan mempunyai alasan yang sama untuk bersukacita. Jadi, apakah kita mengetahuinya? Bab ini akan membuka rahasia tersebut. Rahasia yang dibukakan akan memberi sukacita yang sama. Kritik kaum liberal yang mengolok-olok Alkitab mengenai kenaikan Yesus seolah-olah mereka lebih hebat dari para penulis Injil tersebut. Mereka mencela kisah kenaikan Yesus dengan memberikan cerita kalau Yesus naik ke surga dengan memakai alat bertenaga jet, terbang meninggalkan dunia ini. Namun cemooh itu tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka. Apakah para pengkritik itu berpikir bahwa penulis Alkitab itu sangat bodoh dan polos? Apakah itu adalah bentuk kecerdasan? Hal ini justru menunjukkan kebutaan akibat ketidakpercayaan. Kenaikan Yesus adalah bagian dari keseluruhan Alkitab yang menggambarkan kedatangan Yesus dari Allah Bapa dan akhirnya kembali kepadanya. Yesus memang diangkat. Bagaimana para kritikus menjelaskan tentang hal itu? Sebetulnya gereja sendiri tidak menghasilkan banyak pengajaran tentang kenaikan Yesus. Biasanya hal ini diceritakan sebagai kemenangan terakhir, karya Yesus yang terakhir, padahal sebenarnya pekerjaannya tidak berakhir sama sekali dan tidak akan pernah berakhir. Dia justru pergi untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Kenaikannya justru merupakan pertemuan yang maha penting dengan Allah Bapa sehubungan dengan kedatangan Roh Kudus, Sang Penghibur atau Paraklet yang membawa perubahan sangat mendasar atas rencana Allah bagi dunia. Yang pertama kali memperkatakan saat dia memulai pekerjaannya di bumi adalah Yohanes Pembaptis, sang perintis jalannya. Dia mengatakan bahwa yang akan datang akan membaptis dengan roh dan api dalam Matius 3 ayat 11. Namun kenyataannya
Sampai Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dia belum pernah membaptis siapapun juga dengan Roh Kudus dan api. Sampai Yohanes sendiri bingung, apakah dia telah menunjuk Yesus yang salah? Alkitab menulis bahwa sampai pada waktu Yesus meninggalkan bumi ini, Roh Kudus belum muncul sama sekali. Yohanes 7 ayat 39, sebab roh itu belum datang. Yohanes tidak menyadari kalau nubuatannya menggambarkan sesuatu yang jauh lebih besar yang akan dilakukan Yesus daripada perbuatan terbatas di satu tempat dan pada saat itu juga. Kenaikan Yesus penting agar Roh Kudus dapat diutus. Dengan mujizat yang Yesus lakukan, tampaknya dia juga dapat membaptis siapapun dengan api dan Roh Kudus. Ia memberi para rasul kuasa atas roh jahat dan penyakit dalam Matius 10 ayat 1. Namun tidak memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah memakai orang-orang yang dikhususkan seperti Musa dan para nabi. Tapi Alkitab tidak pernah memakai kata-kata orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus sampai setelah Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga merupakan kejadian yang luar biasa yang mempengaruhi surga dan seluruh sejarah masa depan dunia ini. Hal ini merupakan konsep yang luar biasa yang sangat sulit untuk dapat dimengerti pemikiran kita. Semua ini menunjukkan kealahan yang menyeluruh. Anak Allah yang menjadi manusia bergabung dengan Allah Bapa dan Roh Kudus untuk mengutus Roh Kudus ke dunia. Ini adalah latar belakang baptisan Roh Kudus yang luar biasa. Seperti anak Allah yang telah datang dan tinggal di dunia, sekarang Roh Kudus datang dan mengambil alih tempat sebagai penghibur yang lain dan tinggal bersama kita. Kejadian luar biasa ini terjadi karena Yesus mengasihi kita. Roh Kudus adalah penggenapan janji Allah Bapa. Sebelum Pentakosta, Roh Kudus bekerja melalui Yesus yang melakukan kehendak Allah Bapa. Kasih Allah adalah kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah, baptisan Roh Kudus bukanlah berkat yang sepele, karena Dia adalah Allah yang datang sendiri kepada kita. Sekitar tahun 45 Masehi, seorang membawa surat yang ditulis oleh Paulus kepada koloni Roma di Korintus yang isinya merupakan amanat untuk membebaskan dunia dari kebingungan dan tekanan kegelapan penyembahan berhala. Tertulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, sebelum itu Allah adalah gambaran yang samar yang tidak dapat dibayangkan dan dijangkau. Sangat sempurna dan terlalu murni untuk dapat berhubungan dengan tubuh kita yang kotor dan hina ini. Pewahyuan Paulus menghancurkan hikmat orang Yunani. Ia membawa cahaya itu untuk masuk bagi mereka agar dapat melihat Allah yang benar dan hidup, hangat, penuh kasih, dan dengan tangannya yang terbuka untuk kita dapat mengalami Dia, kebesarannya menembus pemikiran dan kehidupan orang-orang biasa. Roh Kudus adalah kehidupan dari semua yang Allah kerjakan. Ia hadir di hadirat Allah untuk kita dan datang kembali untuk kita.
Dia membuat kita menjadi ahli warisnya untuk segala berkat rohani di dalam surga. Dalam Efesus 1 ayat 3. Yaitu keselamatan, penebusan, pengampunan, damai sejahtera, kuasa, dan karunia-karunia. Roh Kudus membukakan semua kekayaan sukacita Allah dan kita semua. Pekerjaan Yesus belum berakhir. Dia punya satu pekerjaan yang sangat penting dengan naik ke hadapan Allah Bapa. Dia berkata, sebab jikalau aku pergi, penghibur itu, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus datang diutus Bapa atas permintaan anak. Kita tidak mempunyai peran apapun dalam hal ini, dan ini bukanlah bagian kita. Paraklet selalu diutus atau datang karena dia ingin. Ini adalah kasih karunia-Nya yang berdaulat. Ia melakukan apa saja yang dia lakukan karena dia adalah Roh Kudus. Kita memerlukannya dan dia menanggapi. Kita meminta dan kita menerima. Nama Paraklet dalam bahasa Yunani, Parakletos, ditemukan 5 kali dalam Perjanjian Baru. Bahasa Inggris tidak memiliki kata yang setara dengan istilah itu. Sebutan itu diterjemahkan dengan kata-kata seperti penghibur, penasehat, pembela, hakim. Parakletos berhubungan dengan kata parakletis yang dipakai 29 kali di Alkitab. Nah, di situ Roh Kudus digambarkan sebagai penasehat, pembantu, pembela, penolong, pendoa syafaat, dan seseorang yang dipanggil untuk mendampingi serta membantu kita. Yesus mempunyai penjelasan yang khusus tentang dia. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yang lain berarti seseorang selain Yesus. Yesus berencana untuk pergi, tetapi dia berkata, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Dalam Yohanes 14 ayat 18. Bahasa Yunaninya orpanos, artinya kondisi sedih atau kehilangan. Allah telah merencanakannya sejak dahulu, yaitu sebelum kejadian itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Hal ini meramalkan 3 hari yang akan menjadi malam saat Yesus terbaring di kubur dan tidak dapat melakukan pekerjaan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa yang akan terjadi adalah sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dalam Yohanes 16 ayat 20-22. Ia telah bangkit dari kubur dan terangnya bersinar kembali. Para murid menjadi kacau karena tidak mempunyai pegangan sampai penolong yang lain itu tiba. Kata-kata pertama dalam Kisah Rasul adalah, dalam bukuku yang pertama aku menulis
tentang segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari dia terangkat. Yesaya 1 ayat 1 dan 2. Tentu saja apa yang telah dia mulai akan dilanjutkan. Ia akan bekerja melalui tangan gereja, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Yang luar biasa adalah Yesus berkata bahwa karena dia pergi kepada Bapa, murid-muridnya melakukan apa yang pernah dia lakukan, tetapi justru melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa yang Yesus lakukan adalah melalui Roh Kudus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat membawa kuasa untuk melawan dunia. Namun Yesus berkata bahwa waktu Paraklet itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam Yohanes 16 ayat 8. Hal ini baru terjadi setelah Roh Kudus memenuhi para murid yang pertama. Ketika Petrus berkhotbah dan membuat 3.000 orang bertobat, diinsafkan dari dosa. Itulah yang disebut zaman Roh Kudus, hari Paraklet. Ingatlah, Roh Kudus bukanlah penolong tambahan. Ia adalah inti dan mujizat kekristenan. Yang kedua adalah Kristus Roh Kudus. Jika Yesus adalah Allah, mengapa dia diurapi dengan Roh Kudus? Ia adalah firman yang menjadi manusia. Bukankah itu segala-galanya? Apakah ia benar-benar perlu diurapi? Ada sesuatu yang sungguh luar biasa tentang hal ini. Yesus hidup dalam keadaan terasing selama 30 tahun, melewati semua tahapan sebagai manusia. Ia telah hidup dalam kesempurnaan yang tiada bandingannya, di mana Allah telah memberikan kesaksiannya. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Markus 1 ayat 11. Dengan pengakuan Allah ini, apakah Yesus masih memerlukan Roh Kudus? Faktanya adalah sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan Matius 3 ayat 16. Injil Yohanes menunjukkan bahwa Allah memberikan Roh Kudusnya dengan tidak terbatas. Dalam Yohanes 3 ayat 34. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 menyatakan kepada kita bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus menggenapi nubuat Yesaya atas dirinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Dalam Lukas 4 ayat 18 dan Yesaya 61 ayat 1. Tanda Yesus adalah memiliki Roh Kudus dan akan membaptis kita dengan Roh Kudus itu. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana ia hidup sebagai anak manusia, supaya kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa hidup sebagai anak Allah. Injil Lukas memberikan penekanan khusus tentang Roh Kudus, khususnya dalam hubungannya dengan Yesus. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dalam Lukas 3 ayat 22. Lalu Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan kemudian dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea. Lukas 4 ayat 14. Lalu ia mengutip dari kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, Lukas 4 ayat 18. Kemudian menambahkan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, Lukas 4 ayat 21. Saudara, tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang dapat menjadi seperti Yesus yang bersama dengan Roh Kudus, terutama karena Dia adalah anak Allah dan kita hanyalah manusia. Jika Ia teladan kita dan kita harus seperti Dia, maka kita harus menerima Roh Allah. Banyak orang suka berbicara tentang mengikuti Yesus, berjalan kemana Yesus berjalan, tetapi mereka gagal sebelum mereka memulai, karena mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Yesus sendiri yang hidup bergantung kepada Roh Kudus. Yesus tidak hanya memberikan hidupnya untuk kita, Ia juga dilahirkan dan hidup untuk kita, memberi contoh bagaimana seharusnya kita hidup. Kita mungkin berputus asa karena tidak dapat hidup seperti Dia. Namun, dengan memandang kepadanya berarti memberi pengharapan kepada diri kita, bukannya mengisi hidup dengan perasaan bersalah. Allah ada bersama dia, dan Allah juga sedang bersama kita juga. Itulah yang terpenting. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Ia hidup sebagai anak manusia, supaya kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat hidup sebagai anak Allah. Gereja tidak menginginkan adanya anggota tubuh yang mati, tidak ada kaki yang malas, tetapi semua orang harus hidup dengan kehidupan dari Roh Kudus. Kebenaran Roh Kudus terselubung dengan adanya berbagai pertanyaan dan pengajaran lain. Namun, Roh Kudus adalah apa yang kita perlukan di dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita untuk membuat kesaksian kita menjadi efektif. Nah, Allah dalam rupa manusia, apakah itu? Gereja percaya bahwa Kristus adalah Allah, satu kebenaran mulia nan agung. Penjelmaannya sebagai manusia dan kealahannya mendominasi pengajaran gereja selama berabad-abad. Perbuatannya dilihat sebagai tanda kealahannya dan memberikan manifestasi kuasa agung yang diwariskan kepadanya. Dia mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit dan kerasukan setan. Kasih karunia-Nya membawa seorang perempuan sundal kepada tangis penyesalan. Ia datang dari surga dan mengasihi kita. Adalah Allah yang datang dari surga. Tangannya yang merangkul para pria yang letih lesu dan para perempuan yang mencucurkan air mata adalah tangan Allah yang penuh kuasa. Hal-hal inilah yang memberikan kita sukacita sekarang dan selamanya. Namun karya-karya Yesus adalah bukti dari unsur lain di samping kealahannya. Ia diurapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Allah manusia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia hidup sebagaimana kita hidup. Ia terus berjalan dan melayani sesuatu yang baru pertama kali dialami seorang manusia. Ia menjadi manusia pertama Roh Kudus yang melakukan banyak perbuatan dengan penuh kuasa, tidak hanya sebagai Allah,
namun juga urapannya. Lukas 4. Yesus adalah manusia Roh Kudus dan alat yang melakukan kehendak Bapa. Setiap mujizat yang terjadi merupakan mujizat kealahan. Saudara, sejak awal Yesus adalah kesatuan dengan Roh Allah. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Yesus berasal dari Roh Kudus sejak lahir. Dan seluruh kehidupannya adalah dari Roh. Pada waktu dia muncul untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang Yesus, Roh Kudus dengan jelas turun ke atasnya dan jelas pula berhubungan dengan dia. Hari ini kita telah memiliki beberapa dasar yang menguatkan kita. Untuk melihat Roh Kudus, kita perlu melihat Yesus. Dia berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga mengenal Bapakku. Dalam Yohanes 14 ayat 7. Yesus tidak bekerja sebagai Allah sendirian, secara mandiri. Kealahan tidak pernah membiarkan itu terjadi. Sungguh menakjubkan jika memikirkan bahwa apapun yang Allah lakukan untuk kita, menyelamatkan, menyembuhkan, membimbing, memberkati adalah keinginan hati Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keseluruhan Trinitas. Satu pertanyaan yang sudah ada sejak dulu. Apakah Yesus menyembuhkan dengan karunia Roh Kudus atau dengan kuasa kealahannya sendiri? Keduanya salah. Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal itu sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam Yohanes 8 ayat 28-29. Apa yang dilakukan Yesus adalah oleh karunia Roh Kudus, bukan oleh kealahannya sendiri yang bekerja secara terpisah. Yesus menyembuhkan orang buta dan menyebutnya pekerjaan-pekerjaan Allah. Dalam Yohanes 9 ayat 3. Tidak ada satupun anggota Trinitas yang bekerja sendiri. Semuanya adalah jamahan tangan Roh Kudus, Yesus, dan Allah dalam wujud manusia yang masih tergantung pada Allah Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus disebut Roh Kristus dalam 1 Petrus 1 ayat 11. Artinya, ia adalah roh yang bergerak bersama dan dalam Kristus. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus menggambarkan Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gambaran gereja dalam 1 Korintus 12 cukup mengejutkan. Kita tidak hanya ditunjukkan kesatuan yang diinginkan ada dalam gereja, namun juga tempat pekerjaan dan keberadaan Roh Kudus. Paulus menjelaskan bahwa tubuh terdiri dari berbagai macam anggota, namun pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tidak ada perbedaan antara pendeta dan jemaatnya, karena Roh Kudus ada dalam diri setiap orang. Sebab dalam satu roh kita bersama, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Roh Kuduslah yang membuat tubuh membawa semua bagian-bagiannya yang hidup,
yang diperlukan adalah seluruh tubuh yang bekerja sama dan bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Karunia Roh Kudus yang sebagian diantaranya disebutkan dalam 1 Korintus 12 bukanlah satu penghargaan yang diberikan kepada anggota jemaat tertentu. Namun karunia tersebut diberikan kepada gereja yang memang membutuhkannya. Dalam Efesus 4 ayat 11, Paulus membuat daftar anggota yang diperlukan gereja, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Yang diperpanjang lagi daftarnya dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Rasul, nabi, pengajar, mengadakan mujizat untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Maka semuanya diperlukan dan sama-sama ditempatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menantikan firman dan akan menunjukkan dirinya kapan saja firman itu diperkatakan. Perkataan-perkataan Yesus yang lembut, belas kasihannya, tangannya yang menyembuhkan, kasihnya, kesabarannya sebagai guru, sifatnya yang tak berubah, diperlukan dunia. Nantikan Roh Kudus bagian keempat tentang bahasa lidah dan percobaan baru. Amin.